Seringnya kan kita mengenal Islam itu dari aturan-aturannya, dari ritual ibadahnya. Tapi kali ini, yuk kita coba kupas sisi yang jauh lebih dalam. Islam sebagai sebuah perjalanan jiwa, sebuah proses penyerahan diri yang total yang bisa mengubah cara kita melihat segalanya. Pertanyaan utamanya sebenarnya simpel. Apa sih artinya berserah diri itu? Ini bukan soal pasrah tanpa daya ya, bukan berarti menyerah kalah. Jawaban dari pertanyaan inilah yang jadi kunci buat membuka pintu ke jantung spiritualitas Islam. Oke, kita mulai dengan satu pemahaman penting, bahwa Islam, kalau kita lihat dari sisi batiniahnya, adalah sesuatu yang, wow, jauh lebih luas dari sekedar definisi formalnya sebagai sebuah agama. Coba lihat perbandingan ini deh. Di satu sisi ada dimensi lahiriah, aturan, ibadah, ritual, semua yang kelihatan mata. Tapi di sisi lain, ada dimensi batiniah, perjalanan hati yang nggak kelihatan. Nah, dari perspektif ma'rifatullah atau pengenalan mendalam akan Tuhan, fokus utamanya itu ada di sini, di sisi batiniah, di penyerahan diri dan penyucian jiwa. Bukan berarti yang lahir yang nggak penting loh ya, penting banget. Tapi inti perjalanan yang akan kita bahas itu ada di dalam sini. Terus, apa dong inti ajaran dari perjalanan batin ini? Ternyata jawabannya itu udah tersembunyi di dalam makna kata Islam itu sendiri. Keren kan? Nah, ini dia kuncinya. Kata Islam itu kan asalnya dari kata Arab aslama. Ini penting banget. Aslama itu bukan berarti menyerah pasif. Bukan kayak, ya udahlah pasrah aja. Justru ini adalah sebuah tindakan sadar, sebuah keputusan aktif untuk menyelaraskan seluruh hidup kita. Pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita dengan kehendak Tuhan. Dan ayat ini, wah ini benar-benar merangkum semuanya dengan indah. Siapa sih yang agamanya lebih baik dari orang yang tulus menyerahkan dirinya sambil terus berbuat baik? Ini kayak konfirmasi lagi, kalau aslama, penyerahan diri yang aktif dan positif ini, yaitulah jantungnya. Oke, gimana caranya biar bisa berserah diri total? Nah, di sini ada konsep kunci namanya fana, atau peleburan diri. Coba bayangin deh, ego dan keinginan pribadi kita itu kayak sebongkah gula yang kita masukin ke segelas air. Awalnya kan gula itu ada wujudnya, kelihatan, tapi pelan-pelan dia larut, hilang, menyatu sama air. Yang tersisa cuma rasa manisnya, menyatu dengan air. Nah, begitulah ego kita, dileburkan sampai yang tersisa hanya kesadaran akan kehendak Tuhan. Oke, konsepnya keren banget. Tapi, gimana cara prakteknya? Gimana kita melakukan ini sehari-hari? Yuk, sekarang kita masuk ke jalannya, yaitu jalan penyucian jiwa. Nah, proses praktisnya itu namanya tazkiyah an-nafs. Ini bukan cuma soal jangan berbuat dosa ya, jauh lebih dalam dari itu. Ini tuh kayak kita ngebersihin karat-karat di dalam hati kita. Sombong, iri hati, cinta dunia yang berlebihan, semua yang bikin hati kita jadi kusam dan gak bisa nerima cahaya ilahi. Prosesnya itu bisa kita lihat dalam 3 tahap yang nyambung satu sama lain. Pertama, kita leburkan ego kita, pakai konsep fana tadi. Ini fondasinya. Kedua, kalau egonya udah mulai menipis, kita bisa mulai bersihin hati kita dari kotoran-kotoran batin. Nah, kalau hati udah bersih, udah kinclong, jadinya apa? Dia jadi kayak cermin yang siap memantulkan cahaya, hikmah, dan pengetahuan langsung dari Tuhan. Dan ayat ini benar-benar jelek banget ya. Ini menegaskan kalau sukses atau gagalnya kita secara spiritual itu ya ada di tangan kita sendiri. Beruntung banget orang yang membersihkan jiwanya dan rugi banget yang ngebiarin kotor. Tanggung jawabnya penuh ada di kita. Kita udah bahas jalannya, prosesnya yang nggak gampang. Terus buat apa sih semua ini? Apa tujuan akhirnya? Jawabannya, ini bukan cuma biar kita jadi orang baik. Tujuannya jauh lebih tinggi dan lebih agung dari itu, yaitu mengenal Sang Pencipta. Karena tujuan akhir dari semua perjalanan ini bukan lagi sekedar percaya di otak, bukan cuma keyakinan, tapi sebuah pengalaman langsung di dalam hati. Dan inilah puncaknya, ma'rifatullah. Ini adalah kondisi di mana kita nggak lagi cuma tahu tentang Tuhan dari baca buku atau dengerin ceramah, tapi kita benar-benar mengenal Tuhan secara langsung, dari dalam. Kita menyaksikan kehadirannya di mana-mana, di hati kita, di setiap helaan nafas, di seluruh ciptaan. Ayat ini kasih kita gambaran tentang apa yang dirasakan saat mencapai ma'rifatullah. Tuhan itu bukan lagi entitas yang jauh di sana, tapi realitas yang meliputi segalanya. Dia yang awal, yang akhir, yang kelihatan, yang tersembunyi. Semuanya jadi cerminannya.
Jadi, setelah menempuh perjalanan yang begitu dalam, apa hasilnya buat hidup kita sekarang? Apa buah yang bisa kita petik hari ini juga di dunia ini? Dan hasilnya itu luar biasa. Bukan cuma soal selamat di akhirat nanti ya, tapi kita bisa merasakan kedamaian batin yang sesungguhnya. Di sini, sekarang juga. Kita jadi ngerasa nyambung sama alam semesta. Dan yang paling penting, kita nemuin kebahagiaan sejati yang nggak bisa diobrak-abrik sama masalah hidup. Nah, kebahagiaan sejati ini ada namanya sa'adah. Ini beda banget sama senang-senang biasa yang gampang hilang. Beda sama senang karena dapat bonus atau liburan. Sa'adah itu kepuasan yang datang dari dalam, karena hati kita udah nyantol ke sumber kebahagiaan itu sendiri. Dan ayat ini adalah panggilan pulang yang paling indah. Seluruh perjalanan ini, intinya ya ini. Kembali kepada Tuhan dengan jiwa yang tenang, yang ridho dan diridhoi. Sebuah undangan untuk kembali ke surga, kedamaian sejati. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, Islam dalam makna terdalamnya itu bukan sekedar label atau identitas yang diem aja. Tapi sebuah perjalanan, sebuah proses seumur hidup buat terus kembali ke diri kita yang asli, ke fitrah kita yang paling murni dan damai. Ayat ini adalah deklarasi finalnya. Pernyataan sikap seorang hamba yang sudah berserah diri secara total. Salatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku, semuanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Inilah puncak penyerahan diri yang harmonis. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Kalau hidup ini emang sebuah perjalanan kembali kepada Tuhan, kira-kira kita sekarang lagi ada di titik mana ya? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.